Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nasroh dengan NIM 2106134575. Saya dari kelas Kehutanan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan dasar filsafat kenegaraan Indonesia, sekaligus falsafah hidup bangsa. Pancasila ini memuat nilai kearifan lokal yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat sejak lama. Itulah mengapa sebabnya Insinyur Soekarno enggan disebut sebagai pencipta Pancasila. Kemudian, pengertian filsafat secara umum. Secara umum, filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan menyeluruh berdasarkan refleksi suatu pandangan hidup atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat juga merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Namun, filsafat ini berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya. Oleh karena itu, memiliki objek tersendiri yang sangat luas. Kemudian, sebagai contoh dapat kita ambil dalam ilmu psikologi, di mana mempelajari ilmu tingkah laku kehidupan manusia. Namun, dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupan saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh, yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Kemudian, filsafat menurut bahasa. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu falsafah, di mana yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Filosofia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu philo atau philia dan sophia. Nah, dengan demikian pengertian filsafat ini menurut bahasa dapat diartikan yaitu suatu keinginan yang mendalam untuk mendapatkan pengetahuan atau keinginan yang mendalam untuk menjadi bijaksana. Nah, kata filsafat ini memiliki padanan kata yaitu filosofi yang diserap dari bahasa Belanda. Kemudian pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli Cicero, filsafat ini adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa filsafat ini adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Kemudian menurut Plato, filsafat itu adalah tindakan lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian Pancasila sebagai filsafat. Menurut Bakri tahun 1994, Pancasila ini merupakan suatu sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu yang pertama bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Kemudian bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila ini dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian bersifat spekulatif, artinya
buah pikir hasil perenungan berdasarkan penalaran logis. Pancasila merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan sebenarnya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Kemudian, pengertian filsafat Pancasila menurut ahli. Yang pertama, menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya, tradisi di Indonesia dan akulturasi budaya India atau Hindu-Buddha, Barat atau Kristen, dan Arab atau Islam. Kemudian menurut Soeharto, filsafat Pancasila ini mulai mengalami perubahan melalui para filsuf yang lahir dari Depdikbud. Kemudian semua elemen barat disingkirkan dan diganti dengan interpretasi dalam budaya Indonesia atau Pancasila Truly Indonesia. Kemudian yang ketiga, menurut Ruslan Abdul Ghani. Nah, menurutnya Pancasila ini adalah filsafat dari negara yang terlahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kemudian menurut Noto Nagoro, nah menurutnya bahwa filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah mengenai hakikat Pancasila. Kemudian dia juga mengatakan bahwa secara ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian prinsip-prinsip filsafat Pancasila ditinjau dari kausa Aristoteles. Yang pertama, kausa materialis, di mana dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian kausa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Kemudian yang ketiga, kausa efisiensi. Maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian yang keempat, kausa finalis. Maksudnya berhubungan dengan tujuannya, di mana tujuan disusulkannya Pancasila sebagai dasar negara dan Indonesia merdeka. Inti atau esensi sila-sila Pancasila, yang pertama, ketuhanan, yaitu sebagai kausa prima. Kemudian yang kedua, kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Kemudian yang keempat itu kerakyatan, di mana unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Kemudian yang terakhir itu ada keadilan, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Jadi, dari apa yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindahkan. Nah, bagi bangsa Indonesia, Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kemudian filsafat juga merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila ini dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila ini memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sila sesuai dengan kelima sila-sila tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.